kita semua, Tuhan memberkati. Selamat pagi yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Laurentius Mero, sarjana hukum. Nomor peserta 2015-04-06-5582. Nomor induk mahasiswa 2023-0161-56086. Asal Kabupaten Sikap, Kecamatan Hewakoan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mahasiswa PPG Retaker dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 pada Universitas Cendrawasih, jurusan Pendidikan dan Kewarganegaraan. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek UKIM pada SMP Satap Pulau Bapak di kelas 7 dengan materi pokok norma dan keadilan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi dan selamat siang kita semua. Silakan duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saudara berikut supaya kita berdoa. Ya, silakan duduk. Terima kasih kepada semua yang sudah membawakan kita dalam doa. Sebelum itu, Pak, saya mulai. Kira hari siapa yang bisa hadir? Oke, kalau hadir semua, terima kasih banyak. Baik, hari ini materi kita tentang norma dan keadilan, ya. Norma dan keadilan. Sebelum melakukan pembelajaran kali ini, Pak ini mulai tentang materi kali lalu, ya. Oke, materi kali lalu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kapan dibentuknya PPKI? Kapan dibentuknya PPKI? Dibentuknya PPKI, angkat tangan yang tahu? Angkat tangan. Ya. Oke, dibentuknya PPKI itu pada tanggal 7 apa? 7 Agustus setelah PPKI membubarkan. Berikut pertanyaan kedua, apa tujuan pembentukan PPKI?
sudah tahu? Ya. Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian berapa ketua PKI nama siapa? Siapa ketua PKI? Ketua PKI. Ketua PKI adalah DR Soekarno. Oke, baik, terima kasih. Jawabnya 100. Tapi tahan dulu. Ya, jawab. Oke, terima kasih. Jadi materi yang kali lalu hanya sekedar mengingatkan kalian ya. Pada hari ini kita materi kita dengan materi tentang norma dan keadilan. Ya, norma dan keadilan ya. Adapun tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran dan video diharapkan kita dapat memahami norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang kedua, mengupayakan melakukan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Norma dalam kehidupan masyarakat. Manusia adalah sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, dia dapat bergabung dengan orang lain. Kemudian sebagai makhluk individu, pasti akan ada banyak perbedaan dalam kehidupan. Dia tahu sebagai makhluk sosial, siapa yang hidup di masyarakat tidak membutuhkan orang lain, tapi tidak tahu kita semua membutuhkan orang lain. Artinya manusia sebagai makhluk sosial. Lanjut, itu pengertian norma. Norma adalah peraturan hidup yang perintah dan larangan untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Norma memberi petunjuk bagaimana manusia harus bertindak, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan atau dihindari. Isi norma adalah perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban melakukan sesuatu yang akibatnya bukan baik. Larangan merupakan harus seseorang tidak membuat sesuatu karena akibat dipandang buruk. Ingat bahwa norma itu ada perintah dan larangan ya. Ya, kita lanjut. Ya, ada 4 macam norma. Coba sebutkan. Ya, pertama, norma kesusilaan dan oke. Ada 4 norma dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat penjelasannya ya. Ya, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah arti hidup berasal dari suara hati nurani manusia. Pelanggaran norma kesusilaan adalah perasaan menyesal. Norma kesusilaan bersifat umum atau universal yang artinya dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh penerapan norma ini adalah larangan membunuh sesama dan mencuri hak milik orang lain,
harus berlaku jujur serta berbuat baik terhadap sesama manusia. Jadi norma kesusilaan itu dari dalam hati ya, dari hati kita. Nah, itu contohnya itu penerapannya itu adalah larangan saling membunuh. Tidak boleh bersama kita membunuh. Nah, itu melarang jelas oleh norma kesusilaan. Kalau kita memiliki barang sesuatu, kita harus pakai pinjam. Setelah pinjam kita kembalikan, berlaku jujur. Dan sampai setelah kita sudah habis, ditanya, kita bilang kita tidak tahu. Seperti ini melanggar norma kesusilaan. Nah, kemudian kita lanjut norma yang berikut. Ya, ini salah satu contoh norma kesusilaan dari dalam hati kita. Apabila kita mau pergi, kita harus berpamitan dengan siapa? Dengan orang tua kita. Saya mau tanya, kalian datang ke sekolah dengan pagi dengan orang tua? Kami tidak. Kami toh? Nah, itu contoh kita pamit kalau kita mendapat berkat dari orang tua, mereka itu. Karena kita itu kalau kita datang ke sekolah. Jadi salah contoh. Sekarang kita nonton video yang berkait dengan norma-norma tadi. Ada norma. Lalu kita akan membagikan LKPD sambil menonton, lalu diskusikan ya. Sekarang kita nonton, lalu kita bagi LKPD. Ya. Sambil nonton lalu kita kerja Jadi LKPD dengan materi Silakan. Ini Bu. Dari masing-masing kelompok Siapa mau dijadikan satu? Lalu Mudah-mudahan ada rezekinya ya. Nilai kamu juga harus bagus. Ini Bu. jawab pertanyaan yang ada di dalam. Apabila pertanyaan yang sudah ada, kalau di kelompok ini belum ada, silakan tambah Akhirnya jadi duit. Pastinya kalau enggak tapi boleh. Mas, aku akan doakan. Mudah-mudahan di rapotnya Mas nggak ada nilai merah. Nanti bukan sekolah kita akan menjalan ya. Mas. Aku boleh ikut nggak, Mas? Film Sepatu Dahlan dirilis pada tanggal 10 April 2014, disutradarai oleh Benny Setiawan dan berdurasi 98 menit. Film ini diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul sama, yaitu Sepatu Dahlan. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak yang bernama Dahlan Iskan yang mempunyai keinginan memiliki sepatu. Dahlan merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Dahlan memiliki 2 kakak perempuan dan 1 adik.
pada awal film, diperlihatkan adegan di mana Dahlan serta teman-temannya sedang mencuri tebu. Namun, penjaga kebun tersebut mengetahui dan menangkapnya. Sesampainya di rumah, Dahlan dimarahi oleh ayahnya karena perbuatannya. Menurut ayah Dahlan, maling besar bermula dari maling kecil. Ayahnya juga berprinsip bahwa meskipun miskin, pantang baginya untuk meminta-minta apalagi mencuri. Setelah lulus dari sekolah rakyat, Dahlan ingin melanjutkan sekolah di SMP Magetan. Namun, karena 3 nilai merah yang ada di rapotnya dan keterbatasan finansial, mengharuskannya menuruti perintah ayahnya untuk bersekolah di pesantren Takaran. Setiap harinya, Dahlan harus menempuh jarak puluhan kilometer untuk sampai ke sekolahnya. Hal tersebut membuat kakinya terkadang lecet karena tidak memiliki sepatu. Namun, itu semua tidak mengubah semangatnya dan justru semakin memperkuat mimpinya untuk memiliki sepatu. Karena keinginannya untuk memiliki sepatu, saat sekolahnya mengadakan seleksi pemain voli, maka Dahlan pun bersemangat mengikutinya. Dengan penuh semangat, akhirnya Dahlan pun lolos dalam seleksi tersebut. Suatu hari, ayah Dahlan dan adiknya harus pergi ke kota untuk memberi uang kepada kedua kakaknya. Tinggal Dahlan dan ibunya yang ada di rumah. Malam harinya, saat hujan deras, tiba-tiba ibunya jatuh sakit. Dahlan yang panik lalu bergegas berlari di tengah hujan yang lebat menuju rumah Pak Mantri untuk meminta tolong agar mengobati ibunya. Sesampainya di rumah Dahlan, Pak Mantri pun memeriksa dan memberikan obat untuk ibunya kepada Dahlan. Keesokan harinya, Dahlan terbangun karena mendengar suara di dapur. Sampainya di dapur, Dahlan terkejut karena melihat ibunya yang jatuh pingsan. Seketika, Dahlan pun panik dan jatuh pingsan di samping ibunya. Saat sadar, Dahlan sudah berada di dalam kamar ditemani oleh adik dan kakaknya. Sedangkan ibunya sudah dibawa oleh ayahnya ke rumah sakit. Selama ibunya di rumah sakit, Dahlan harus menjaga adiknya di rumah sendirian. Terkadang, Dahlan dan adiknya terpaksa menahan lapar karena tidak ada makanan. Dahlan pun mengikat perutnya dan perut adiknya untuk menahan lapar. Keesokan harinya, Dahlan berusaha mencari pekerjaan agar dapat membeli makanan. Tetapi, usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Ketika malam hari, tetangganya akan datang dan membawa makanan untuk Dahlan dan adiknya. Di sekolah, seperti biasa, Dahlan mengikuti latihan bola voli. Tetapi, saat bermain voli, tiba-tiba Dahlan jatuh dan pingsan. Dahlan pun dibawa ke UKS dan diberi makan oleh Pak Guru. Sesampainya di rumah, ternyata kedua kakaknya pulang. Kakaknya pulang karena menjual kambing untuk biaya pengobatan ibunya. Suatu malam, ibunya dinyatakan meninggal dan dibawa ke rumah. Dahlan sangat sedih ketika melihat ibunya meninggal. Suatu pagi, ketika berangkat sekolah, Dahlan mengalami suatu insiden. Saat itu, Dahlan dipinjami sepeda oleh temannya. Namun, malangnya Dahlan terjatuh dan sepeda tersebut menjadi rusak. Akibat insiden tersebut, ayah temannya mendatangi rumah Dahlan untuk menuntut ganti rugi. Dan kambingnya harus direlakan untuk mengganti sepeda tersebut. Dahlan pun merasa sangat bersalah atas kejadian tersebut. Saat datang ke latihan, Dahlan mendapatkan kejutan dari teman-temannya. Ia diberi kejutan berupa sepatu bekas yang dibeli dari hasil patungan oleh para temannya. Awalnya, Dahlan merasa kecewa karena sepatu tersebut bukan hasil dari kerja kerasnya. Namun, dengan diyakinkan oleh ustadznya bahwa kita harus menghargai pemberian orang lain, maka Dahlan akhirnya mau memakai sepatu tersebut. Walaupun ukuran dari sepatu yang diberikan oleh temannya itu kekecilan, namun Dahlan tetap memakainya, walaupun hal itu membuat kakinya lecet. Dengan sepatu tersebut, Dahlan menjadi lebih semangat dan berambisi dalam berlatih karena perlombaan sudah semakin dekat. Perlombaan yang ditunggu-tunggu pun datang. Dahlan sangat bersemangat dan bertekad
untuk memenangkannya. Dengan penuh perjuangan, akhirnya tim voli Dahlan memenangkan perlombaan tersebut. Saat itulah, ayah dan adiknya menyaksikan kemenangan tersebut. Ayahnya datang membawa hadiah untuk Dahlan berupa sepatu baru. Ayahnya merasa sangat bangga kepada Dahlan dan akhirnya keinginan Dahlan memiliki sepatu baru pun tercapai. Film ini mengajarkan kita bagaimana bisa lebih bersyukur atas segala kekurangan dan kelebihan yang kita punya. Selalu bersabar atas segala sesuatu yang kita impikan ataupun yang kita inginkan. Dan keterbatasan tidak membuat kita jatuh ataupun terpuruk. Justru menjadi motivasi, semangat hidup untuk lebih baik dan dapat menjadi kebanggaan. Keterbatasan sebenarnya akan menjadi sesuatu yang lebih indah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kamu bilang apa tadi? Kambing. Belum pernah tuh bicara kambing. Nah, sekarang rasain. Soalnya kan, ya, silakan ya. Ya. Kemana ya? Kamu yang kemarin sama Nur Hayati. Ini Pak, saya dapat kawan Hayati. Kuncak dulu. Sebagai jadi awas ya. Angkat kaki dengan Hayati. Cara pergi. Sampai diskusi ya. Sampai diskusi. Pertanyaan yang sudah ada tadi ya, jangan berdiri yang ada silakan ada kerja. Silakan kelompok 1, 2, dan 3 ya. Komandan ada apa? Orang apa? Nah, ini ada maaf, ada dulu. Ayo, Ambil. Makan minuman, Pak.
Saya bisa dilaksanakan nggak? Sakit sekolah di pesantren. Pelakuan rintisan. Buku Pak Menteri. Tak perlu. Oke. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video ini dapat berguna bagi teman-teman PPG Angkatan selanjutnya. Terima kasih.